Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Setelah kita membahas dan mengkaji tentang syarat-syarat salat, yang mana syarat-syarat salat itu wajib dilakukan sebelum masuk dalam salat, ya. Kita sudah bahas tentang itu dalam pertemuan sebelumnya. Maka dalam pertemuan kita yang sekarang ini, insyaallah kita akan membahas tentang arkan as-salah atau rukun-rukun salat. Nah, disebut rukun karena wajib dilakukan, dan jika tertinggal maka tidak sah salat tersebut, ya. Jadi rukun-rukun salat ini adalah perkara-perkara, perbuatan atau perkataan yang wajib dilakukan di dalam salat, yang tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja ataupun terlupa. Maka jika tertinggal karena sengaja ataupun terlupa, maka salat tersebut menjadi tidak sah dan tidak dianggap secara syar'i, ya, tidak dianggap ada secara syar'i. Nah, di antara rukun-rukun salat itu ialah pertama niat. Hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, niat di sini faedahnya adalah menentukan salat yang hendak dilakukan seseorang. Apakah salat subuh, apakah salat zuhur atau asar, atau subuh atau yang lain, ya. Jadi menentukan salat yang hendak dilakukan. Salat apa? Apakah subuh atau zuhur atau asar atau yang lain. Kemudian juga untuk membedakan antara salat yang fardu dengan salat yang sunnah, ya. Dia apakah niat dengan salat 2 rakaat itu dia niat qabliyah subuh atau dia niat salat subuh, ya. Sebab kaifiatnya sama-sama 2 rakaat. Salat Jumat juga 2 rakaat. Tetapi yang membedakan adalah niat, ya, niat. Oleh karena itu, niat di sini ditanamkan dalam hati, artinya yang dimaksud dengan niat ini adalah kesengajaan, al-qasdu, ya. Kesengajaan. Jadi seseorang itu menyengaja untuk melakukan ibadah salat ini, dan dia tentukan yaitu salat zuhur, bukan salat yang lainnya. Dan tempat niat ini adalah hati, ya. Jadi tempat niat ini di dalam hati dan tidak disyariatkan untuk dilafazkan. Ini pertama, itu niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar sebagai pembuka salat. Jadi ucapan Allah Akbar yang pertama kali ketika seseorang hendak masuk dalam salat, ini disebut takbiratul ihram. Dan ini juga rukun, tidak boleh ditinggalkan, ya. Sebab diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Pembuka salat itu adalah bersuci. Jadi sebelum seorang salat wajib bersuci. Dan tahrimuha, masuknya ke dalam ibadah salat itu dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan keluarnya dari salatnya, seorang itu keluar dari salat dengan salam, mengucapkan salam. Hadits riwayat Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi ini ucapan Allahu Akbar di awal salat yang disebut dengan takbiratul ihram. Ini rukun dan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyam ma'al qudrah, berdiri jika mampu.
berdiri dalam salat jika mampu. Kenapa berdiri dalam salat ini rukun? Ya. Karena Allah SWT berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat itu dan salat yang pertengahan, dan berdirilah menghadap Allah dengan tunduk, dengan khusyuk. Ya, surat Al-Baqarah. Jadi di sini Allah berfirman, "Wa qumu lillah," dan berdirilah untuk Allah. Ya. Berdirilah ketika menghadap Allah. Berarti kita diperintah untuk berdiri di saat salat. Ya. Bagaimana dengan seorang yang tidak mampu? Maka ada keringanan untuk salat sambil duduk ataupun berbaring di atas lambungnya yang kanan. Ini menunjukkan bahwa berdiri bagi orang yang tidak ada uzur hukumnya wajib atau rukun. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku memiliki sakit ambeien, ya. Aku terkena penyakit ambeien, ya. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW tentang salat, ya. Bagaimana cara salatku?" Maka beliau bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jamb." Rahul Bukhari. Salatlah engkau sambil berdiri. Kalau engkau tidak mampu, maka sambil duduk. Dan kalau engkau tidak mampu, maka di atas lambungmu, ya, berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Ini rukun yang ketiga di dalam salat, yaitu berdiri bagi yang mampu. Dikecualikan dalam salat sunnah, ya. Dalam salat sunnah boleh seseorang yang melakukan salat sunnah dia melakukannya sambil duduk meskipun mampu berdiri, ya. Meskipun mampu berdiri. Kan tapi pahala orang yang berdiri lebih sempurna dari pahala orang yang salat sambil duduk, ya. Ini dalam salat-salat sunnah, khususnya dalam qiyamul lail yang panjang dan sebagainya. Jadi jika mampu maka wajib seorang berdiri. Kemudian jika tidak mampu maka boleh salat dengan cara yang dia mampu, ya. Pertama dengan duduk, ya. Dengan cara duduk. Dan kalau tidak mampu dengan cara duduk maka dengan berbaring di atas lambungnya yang kanan. Kemudian jika itu pun tidak mampu maka dengan telentang, ya, dengan tidur telentang, ya. Yang jelas Allah SWT berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak memberikan kewajiban atau beban kepada seseorang kecuali yang sesuai dengan kemampuannya, ya. Ini rukun yang ketiga, yaitu berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Baik itu salat fardu atau salat sunnah, maka membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun salat yang wajib dibaca, ya. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang wajibnya seorang yang salat membaca surah Al-Fatihah dan tidak dianggap, tidak dihitungnya salat yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Beliau bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat, ya, bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian juga dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tam." Rawahu Ahmad wasyaikhan. Barang siapa yang salat lalu tidak membaca di dalamnya surat Al-Fatihah, yakni di dalam rakaatnya, maka salat itu kurang, ya. Salat itu kurang atau batal, ya. Ghairu tam, tidak sempurna. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ini beberapa di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya seorang yang sedang salat membaca surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana yang baru belajar salat? Seorang yang baru belajar salat yang belum menghafal dan belum bisa membaca surat Al-Fatihah, maka para ulama mengatakan hendaknya dia membaca
7 ayat dari ayat-ayat lain yang dia mampu, yang mudah baginya. Jadi kalau dia mampu membaca Al-Fatihah itu rukun, wajib. Kalau tidak mampu, maka dia boleh menggantinya dengan 7 ayat dari surat-surat yang lain yang mudah, yang dia hafal. Kalau itu pun dia tidak hafal dan tidak bisa membacanya karena mungkin baru masuk Islam atau baru mempelajari Al-Quran atau baru mempelajari salat, maka boleh dengan membaca kalimat thayyibah atau dzikir-dzikir sebanyak 7 kali, ya. Dan yang paling afdal adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah serta Allah Akbar yang dibaca 7 kali menggantikan surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Kemudian yang berikutnya adalah rukuk. Rukuk dan tumakninah di dalamnya. Rukuk disertai tumakninah. Dan ketika rukuk maka wajib tulang punggung ini lurus, ya. Jadi seorang yang sedang rukuk wajib, ya, meluruskan tulang punggungnya. Jadi rukuk dengan sungguh-sungguh gitu, ya, dengan semampunya, sehingga kedua tangan menggenggam kedua lutut dan disunahkan kedua lengan direnggangkan sedikit, ya, kedua lengannya direnggangkan. Kemudian jari-jari tangan itu menggenggam lutut, menggenggam tempurung lutut, juga direnggangkan jari-jari tangannya, ya. Sedangkan tulang punggung wajib lurus, kecuali seorang yang bungkuk atau nggak mampu meluruskan, boleh sebisanya. Tapi bagi yang mampu wajib meluruskan tulang punggungnya atau tulang sulbinya. Kemudian juga tumakninah di dalamnya. Jadi ketika rukuk wajib seorang yang sedang salat tenang sejenak, ya. Tenang sejenak di sini maksudnya adalah setelah seorang mengucapkan Allahu Akbar kemudian rukuk, maka seluruh persendiannya sudah berhenti, ya. Persendiannya sudah berhenti dan tenang di tempatnya, kemudian ditambah berhenti sejenak. Nah, ini dimaksud dengan tumakninah. Ini jadi tenang dan berhenti sejenak di dalam rukuk, ya. Ini rukun salat yang tidak boleh tertinggal, khususnya tumakninah, ya. Maka seorang yang begitu rukuk kemudian dia langsung bangun lagi tanpa persendiannya sempat istirahat dan tenang sejenak, maka salatnya tidak sah karena kehilangan satu rukunnya, yaitu tumakninah. Ini. Tentang ini diriwayatkan dari Hudzaifah, ya, sebuah athar yang sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Hudzaifah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi dia rukuk dan sujud dalam salat cuma enggak sempurna, ya. Jadi cepat sekali. Begitu dia rukuk langsung bangun, begitu sujud langsung bangun. Jadi enggak sempurna, enggak tenang, tidak tumakninah dalam salatnya. Maka Hudzaifah berkata kepada laki-laki tersebut, "Ma shallaita walau mitta ala ghairil fitrah allati fatarallahu 'alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Engkau tidaklah salat, ya. Setelah orang ini selesai dari salatnya dan salam, Hudzaifah berkata, engkau belum salat atau engkau tidak salat. Seandainya engkau mati dalam keadaan cara salatmu seperti ini, maka engkau mati bukan di atas Islam, bukan di atas agama fitrah, itu di atas Islam yang Allah telah mensyariatkan Nabi-Nya Muhammad SAW di atas agama tersebut. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi wajib seorang yang sedang salat dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi dengan cara meluruskan tulang punggungnya dan membiarkan tulang-tulangnya atau persendiannya berhenti sejenak, ya, tenang sesaat. Nah, ini yang dimaksud dengan tumakninah. Kemudian apa yang dibaca ketika tumakninah itu? Seorang disunahkan untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim, ya, Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha suci Rabbku yang maha agung, atau maha suci Rabbku yang maha agung dan segala puji baginya, ya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah al-i'tidal wa tumakninah fih. I'tidal itu bangun dari rukuk, ya. Berdiri, bangkit dari rukuk dan tumakninah di dalamnya, ya. Jadi setelah rukuk sempurna, tenang, kemudian berdiri dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ya, sehingga posisi tubuh itu tegak lurus dan tulang-tulang atau persendian kembali ke tempatnya semula, ya, tenang sejenak. Nah, baru kemudian sujud, ya.
Jadi i'tidal atau berdiri dari ruku', kemudian tenang sejenak di saat itu, ini semua termasuk rukun-rukun salat. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi." Rawahu Ahmad. Allah tidak melihat salatnya seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di antara ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Ini maksud adalah ketika i'tidal dia tidak meluruskan tulang punggungnya, ya. Jadi wajib ketika berdiri untuk i'tidal, berdiri dengan tegak, lurus tulang punggungnya dan tumakninah sesaat. Ini i'tidal yang sempurna, ya. Kemudian setelah itu sujud, ya. Setelah bangun dari ruku', itu disebut dengan i'tidal, ya. Rukun yang berikutnya adalah sujud dan tumakninah di dalamnya, ya. Tumakninah di dalamnya. Adapun anggota sujud, arti yang wajib menempel ke lantai di saat sujud itu 7, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, ala al-jabhah wa asyara bi yadihi ala anfih wal yadayn wal rukbatain wa atrafil qadamain." Muttafaqun alaih. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang, ya. Ini 7 anggota badan. Sabda Nabi SAW. Alal jabhah, ya, di atas kening, dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidungnya. Berarti ketika sujud, kening dan hidung pun harus ditempelkan, harus menempel di lantai, ya. Pertama kening, hidung termasuk di sini, ya. Kemudian kedua tangan, yakni kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut kaki. Jari-jari kedua kaki, ya, atau ujung-ujung dari jari-jari kaki. Ini semuanya harus diletakkan di lantai ketika salat, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian juga diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Humaid, yang melihat sujudnya Nabi. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sujud, beliau benar-benar amkana anfahu wa jabhatahu minal ard, menempelkan hidung dan keningnya ke bumi atau ke tempat salat, ya. Ini menunjukkan bahwa seorang yang sujud wajib meletakkan keningnya dan juga hidungnya ke lantai, kemudian kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan jari-jari kaki itu semua diletakkan di lantai, ya. Ditempelkan di lantai. Khusus untuk jari-jari kaki itu agak ditekuk sedikit sehingga menghadap ke kiblat, ya. Kalau jari-jari tangan sudah jelas menghadap kiblat, ya. Tapi juga jari-jari kaki ketika ditempelkan ke lantai, ini hendaknya ditekuk sedikit sehingga menghadap ke arah kiblat. Ini rukun yang berikutnya, itu sujud dan tumakninah, ya. Kemudian juga jangan lupa, ini tumakninah, tenang sejenak di dalam sujud tersebut, ya. Tenang sejenak. Dan apa yang disunahkan dibaca di dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la, atau lebih sempurna subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah al-julus bainas sajdatain, duduk di antara dua sujud, ya. Setelah sujud kemudian duduk, ya, bangun dari sujud dalam keadaan duduk, ya, disebut dengan duduk iftirash, ya. Duduk iftirash yaitu dengan melipat kedua kaki ke belakang dan duduk di atas telapak kaki yang kiri serta menegakkan ujung jari-jari telapak kanan, ya, kaki yang kanan. Disebut dengan duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud. Ini termasuk rukun salat, tidak boleh ditinggalkan. Juga tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud ini, ya. Jadi bangun dari sujud, itu disebut dengan duduk di antara dua sujud, dan tumakninah, tenang sejenak di dalamnya. Nah, inilah rukun-rukun salat yang wajib dilakukan dalam setiap rakaat, ya. Ini. Kemudian nanti di rakaat terakhir ada satu tambahan rukun lagi,
atau ada 3 tambahan rukun lagi, yaitu duduk tasyahud yang akhir, ya. Duduk tasyahud akhir. Ini rukun. Jadi baik salat yang 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat selalu ditutup dengan duduk tasyahud akhir. Kalau salatnya 2 rakaat, duduknya iftirash. Kalau salatnya lebih dari 2 rakaat, duduknya dengan tawarruk, ya, duduk yang tasyahud akhir ini. Kemudian membaca tasyahud di dalamnya, ya. Membaca tasyahud di dalamnya. Bagaimana lafaz tasyahud ini? Ada beberapa riwayat hadis yang sahih tentang bacaan tasyahud di dalam duduk tasyahud ini. Seperti misalnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, hadis sahih riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mendengar dia diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan tasyahud dalam salat, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini tasyahud. Atau dengan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, yang mana dia diajari juga, ya, atau dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasyahud dalam salatnya, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini, ya. Ini bacaan tasyahud. Di dalamnya dibaca 2 kalimat syahadat. Dan ini wajib dibaca di dalam duduk yang terakhir, ya. Wajib dibaca dalam duduk yang terakhir. Kemudian juga sebagian ulama menambahkan rukun salawat, ya, membaca salawat setelah tasyahud di duduk terakhir ini. Jadi setelah membaca tasyahud, dilanjutkan dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, ya. Baca salawat yang dikenal dengan as-salawat Ibrahimiyah, as-salawat Ibrahimiyah. Atau salawat yang lain. Jadi ada beberapa hadis atau beberapa riwayat yang semuanya itu sahih tentang salawat yang dibaca di dalam salat. Ada perbedaan sedikit di antara redaksi hadis-hadis tersebut, ya. Jadi membaca salawat di duduk terakhir setelah selesai membaca tasyahud, ya. Ini wajib dibaca, ya. Kemudian yang setelah itu adalah salam, ya. Mengucapkan assalam dengan memalingkan kepala ke arah kanan dan kiri. Dan yang wajib itu adalah salam yang ke kanan, yang ke kiri sunnah, ya. Jadi setelah selesai membaca tasyahud dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke kanan, dan assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke kiri, ya. Ini dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salam ke arah kanan, ya. Salam ke arah kanannya dan juga ke arah kirinya sehingga terlihat putihnya pipi beliau, ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi inilah ucapan salam, itu assalamualaikum warahmatullah, ya. Ini. Sesekali pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan salamnya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi kedua lafaz tersebut benar, tapi yang lebih sering adalah assalamualaikum warahmatullah, mencukupkan sampai warahmatullah. Inilah rukun-rukun salat yang wajib dilakukan, yang tidak boleh tertinggal, ya, di dalam salat. Jika tertinggal baik karena sengaja atau terlupa, maka salat tersebut tidak dianggap, ya. Ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.